Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Indra Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan shalawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan, saya akan share lagi terkait dengan pengalaman membuat usaha bisnis Kospi, CV Adipati Jaya Abadi. Nah, ini kenapa saya sharingkan tentang bagaimana cerita atau sejarah perusahaan saya membangun usaha ini. Karena ada beberapa teman ketika akan memulai usaha ini sering mengalami kendala permodalan. Nah, ya, permodalan. Nah, ini kami akan menyampaikan, membuktikan bahwa usaha itu tidak mesti mengutamakan permodalan secara material, tetapi modal imaterial dengan memaksimalkan daya pikir kita, insya Allah juga bisa berhasil. Ya, nah ini dibutuhkan sesuatu kekuatan mental yang kuat. Karena dalam kondisi begini, Anda memang harus mempunyai satu etos kerja yang kuat, mental yang kuat, dan tentunya passion yang tinggi untuk memulai usaha apapun, baik itu dunia kuliner atau agriculture dan lain sebagainya, ya termasuk usaha kopi ini. Nah, saya sarankan terkait dengan usaha kopi ini karena memang usaha kopi, tetapi Anda juga bisa mengadopsi cara-cara yang saya sampaikan ini untuk usaha apapun. Kita membangun usaha dengan sedikit modal material, tapi insya Allah kita bisa maju karena bisnis kita. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik Anda seorang pelajar, mahasiswa, kemudian pelaku usaha, ya, pegawai yang ingin punya set bisnis. Nah, kita bisa mulai, ya, mulai usaha dengan cara yang sudah saya sarankan dari awal, ya, mulai membangun usaha ini, terus kemudian jadi reseller, ya, ngambil di toko-toko yang seri yang lalu. Nah, nanti akan bertahap, ya, dari lokal kita perbaiki dan bagaimana nanti saya sharing juga untuk bisnis ekspornya. Sama juga, saya bisnis ekspor ini juga modal saya ya banyak menggunakan maksimal kan daya pikir kita, modal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita. Nah, ini yang kita maksimalkan, ya. Nah, kali ini saya akan share di mana saya memulai apa lagi memulai melakukan produksi sendiri, ya, produksi sendiri. Jadi selama ini kan kita ngambil dari supermarket, reseller, terus kita kirim. Nah, itu kita semata-mata ingin mendapatkan pasar, ya, sell it before build it. Jadi kita membangun pasar dulu, mencari pasar dulu, ya. Nah, pasar dulu. Nah, karena apa? Satu, ya, kita kan tidak berproduksi sendiri dan kita ada kendala terkait dengan permodalan berupa capital keuangan ini, ya. Sehingga ini cara saya untuk membangun pasar dulu dan membangun mental bisnis saya juga. Kuat nggak ini seperti ini gitu ya. Tentunya harapan saya ada berbeda dengan saya. Ada mungkin mempunyai background yang so far so good, ya, artinya financial juga oke. Tapi kan background saya itu sangat kepepet sekali karena terkejar-kejar hutang dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan share bagaimana sih saya mulai produksi kopi, ya, produksi kopi. Nah, suatu saat kan karena kita lihat pasar ini sudah mulai bagus, ya. Saya sudah berpikir, kalau hanya kita reseller, ini kan masih tipis nih, ya, tipis, ya. Jadi pernah suatu saat saya itu ngambil ada order berapa ya, saya lupa itu sekitar 5 atau sampai 10 kilo, kalau enggak ya, 7 kilo Anda gitu ya. 7 kilo itu ada order kopi roasting. Jadi saya sama istri saya naik sepeda motor berangkat,
dari Depok menuju ke arah Jakarta Kota. Di situ ada eh, apa namanya, ada supplier saya produsen kopi gitu, terus saya beli 7 kilo masing-masing, 1 kiloan gitu kemasan yang berupa aluminium foil gitu ya, kita ambil sama istri terus itu di belakang gitu, terus saya pindahkan ke tapi sebelumnya saya kasih label dulu ya, saya minta labelnya kosong, jadi saya kasih label, terus saya pindah ke kafe ya, supaya ke kafe saya serahkan di situ. Nah, jadi terus terang aja pasar terbentuk, tapi kami namanya pengusaha ya, ingin tentunya punya namanya margin. Nah, margin ini untuk meningkat itu saya harus jadi produsen. Karena apa? Karena saya dapatkan harga mentah kan, harga kopi mentah kan ini apa namanya ya, cukup murah kan gitu kan. Nah, saya beli sedikit-sedikit 5 sampai 10 kilo gitu ya. Ya, itu ya. Jadi itu saya sudah mulai. Jadi ada satu step awal sehingga saya belajar tentang kopi mentah. Kopi mentah itu pelajari, dan memang sebelumnya sudah belajar juga tentang kopi mentah kan. Nah, ini akhirnya saya menemukan beberapa supplier yang bisa kirim untuk kapasitas kecil-kecil ya, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Nah, dia nggak apa namanya, masih masih tersedia lah untuk pengiriman kecil-kecil begitu. Nah, disitulah sekarang eh, alatnya bagaimana? Alatnya bagaimana? Alat untuk goreng kopi ya. Anda jangan bayangkan itu roasting ya, mesin roasting gitu kan. Belum, nanti ada ceritanya sendiri ya. Saya membeli itu itu penggorengan dari tanah. Ya, penggorengan ya. Ya, coba seperti gambar begini ya. Nah, penggorengan dari tanah itu. Nah, ini sudah kita cari di pasar sama istri saya. Ini semangat nih, kita mau jadi produsen kopi. Pertama. Terus saya beli timbangan. Kan harus ditimbang nih ya, harus standar timbang. Ada nggak tahu timbangan pertama kali yang saya punyai untuk timbangan kopi dan itu timbangan untuk tepung ya, timbangan tepung yang warnanya hijau, kuning, merah itu ya. Itu karena duitnya yang ada yang itu gitu ya. Termasuk beli penggorengan itu, kenapa saya? Karena saya dananya cukup punya itu. Jadi itu ya, saya nikmati, saya syukuri ya, karena saya ada melangkah, uh jadi produsen ini ya, produsen kopi. Nah, oke, kita coba mulai. Nah, ternyata kemampuan penggorengan itu cuma 200 gram. Jadi kalau 200 gram saya kasih lebih 20% ya. Jadi ada kopi itu kalau digoreng ada susut ya, standarnya dengan kadar air 12,5% maksimal. Itu kalau di roasting ya, kopi mentah itu susut sekitar 20%. Ya, jadi saya beri nambah 1 kilo tambah 20% lagi, karena untuk jadi 1 kilo itu perlu tambah 20% ya, ada susut ya. Nah, saya awalnya sih tak, saya pikir ketika goreng itu kemampuan wajan penggorengan tanah itu ya besar, besar gitu ya. Ketika saya masukkan, ternyata kemampuannya cuma berapa? Ya cuma 200 gram itu, 200 gram 25 ya, 2225 lah. 225 gram itu kemampuannya di situ. Nah, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kita coba goreng. Wah, kita mulai goreng nih. Kita pakai celemek pemanas, kita pakai kayu ini bukan. Kita mulai panasin dulu nih, panasin dulu apa namanya, penggorengan tanah ini kita panasin ya. Sudah panas, sudah standar panas, kita lihat sudah panas ini, baru kita masukkan kopinya ya, kopinya. Untuk manasin ini butuh waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya, something ya, 10 menit. Untuk awalnya ini 10 menit. 10 menit, terus kita masukkan itu 225 gram kopi mentah. Mulailah kita berolahraga kardio. Jadi itu wajan tanah itu, terus kita putar-putar pakai benda. Itu putar terus. Terus gerak kiri terus ini. Udah ya. Nah, ini terus ini. Kadang-kadang sudah 5 menit kan kita capek ini. Ini saya bercanda dengan istri saya ini.
Mi, ini kalau dapat roti 3 kilo ini tangan bisa protol semua ini. Jadi gitu tenggorok ini. Ya, bukan kita mengeluh enggak, kita bercanda, ya bercanda. Ini dapat order 3 kilo ini, tangan ini bisa patah ini gini terus ini. Ini baru 250 gram untuk mendapatkan 200 gram. Nah, dan itu waktunya kurang lebih sekitar 25 menit. Oh, gitar gitu. Oh, asap di dapur itu, wah, baunya luar biasa segar ya. Masuk di ruangan-ruangan di pinggir jalan itu ya, asapnya ngepul pokoknya dapur kita itu. Jadi, nah, dan ada tetangga lewat, baunya harum ya, ya, alhamdulillah semoga itu betul-betul pujan. Kalau itu nyindir ya mau alam ya, saya minta maaf aja ya karena memang harus begitu. Jadi memang asap di ruangan itu apa namanya luar biasa dan kita nikmati itu goreng ya. Dan begitu selesai kita apa namanya kita tiriskan ya, kita ambil, kita tiriskan, kita goreng lagi, gerak lagi gini. Wah, gini. Wah, ini saya bayangkan. Pikiran saya tuh berpikir begini, ini kalau nanti ada order 3 kilo bagaimana ini? Gitu ya. Wah, berat ini ya satu itu ya. Jadi saya udah berpikir ini kalau yang besar bagaimana ini? Nah, di situ ya. Jadi sambil goreng sambil berpikir apa yang harus saya jalankan untuk bisa big order. Kan kafe-kafe itu kan kalau order ya 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Jadi akhirnya dengan kondisi begini, saya memutuskan untuk target market yang gorengan saya itu yang kita jual adalah kopi bubuk, ya kopi bubuk bukan kopi sangre, bukan level untuk kafe, ya bukan level untuk kafe, tapi kopi bubuk. Kenapa? Pertama ya, satu gorengannya tidak seragam pasti ya. Jangan tanya gimana Pak gorengannya seragam nggak? Oh, pasti nggak seragam. Kalau nggak seragam ya kita nggak bisa jual dalam bentuk sangre. Nah, ini teman-teman di kafe bisa ketawa ini. Ini sudah eh, warnanya kok anu Pak macam-macam gitu ya. Nah ini guys, jadi harus kita bentuk dalam eh, bubuk. Nah, kita jual dalam bentuk bubuk, ya, bubuk. Jadi bukan dalam dalam keadaan sangrai. Nah ini ya, jadi itu mulai kita kemasin, mulai kita tawarkan. Dan itu memang margin kita juga oke gitu ya. Karena waktu itu per kemasan ya, sampai sekarang saya jual juga apa namanya 35 ya per 200 gram ya. Ada 35, ada 50 tergantung ya. Tergantung ininya apa varian kopinya dan originnya dari mana. Nah, ini cukup ya, jadi ya cukup membantu inisiatifnya. Nah, cuma kita kan berpikir nih ya, berpikir kalau nanti ada gorengan lebih permintaan gede bagaimana? Satu itu. Kemudian kecepatan. Nah, ini kan begini setiap 25 menit ya 200 gram ini bisa patah sih muter-muter goreng terus gini. Nah, akhirnya kita berpikir lagi coba kita beli ini semacam free pan ya yaitu yang apa ya dari apa ya banyak aluminium ya untuk yang goreng-goreng itu yang tidak lengket itu ya kita beli itu di Margonda di mana itu di mall ya mall Margonda apa saya lupa ya nah, tos apa gitu ya nah kita beli di situ kita beli free pan itu nah ternyata dari sisi kuantitasnya itu juga sama 200 gram ya 200 gram tapi dia punya penggorengan yang lebih agak cepat ya selisih 5 menit dan hasilnya memang agak lebih bagus ya lebih cepat agak lebih bagus dari sisi keseragamannya nah itu ya nah jadi kadang-kadang sudah ada kremanya dikit-dikit ada lebih bagus tapi kalau seragam tetap kita nggak bisa menjamin dan masih tidak berani bisa menjual untuk ke mana itu ke mana ke ini ke kafe-kafe ya. Nah, oke, kemudian kita kemasi. Nah, kita kemasi, kita stiker tetap kita buat sendiri printing ya, printing kita sendiri. Nah, kemudian setelah itu eh, bagaimana tingkat gradingnya? Ya, grading kita itu tetap grading yang medium to coarse, yang agak kasar, ya, medium lah, medium ya, bukan bukan yang coarse, ya, medium. Karena eh,
Satu, kita nggak punya ini ya, nggak punya mesin yang bisa dilempung sangat halus, itu nggak punya. Jadi kita punya mesin itu, mesin apa namanya, grading yang cafe itu ya, yang merek Latina, yang kecil gitu ya, kita itu pakai itu kan. 200 gram. Ini kita terakhir nih, ini masih ya. Nah itu akhirnya saya mulai memasarkan untuk yang kopi bubuk produksi saya ya. Dan itu juga sudah alhamdulillah laku secara retail di marketplace. Saya jual. Jadi kalau ada Pak bisa nggak beli sangrai? Oh tidak, ya, tidak. Jadi kita tidak jual yang sangrai. Kita hanya bubuk saja. Kita nggak ngomong ini apa namanya. Kita bilang karena ini ya. Jadi ini sebetulnya apa namanya, tradisional roast. Jadi promosi kita itu tradisional roast, ya, bukan modern mesin ya, roasting enggak. Tapi tradisional. Jadi itu kita banggakan dari sisi apa ya, yang supaya elegan, ya, elegan gitu ya. Jadi kita tulis promosi kita the coffee the traditional roast, gitu ya. Jadi kita kalau traditional roast. Nah, terus kemudian dari sisi ini, sisi stok, saya pun tidak bisa nyetok banyak ya, stok banyak. Artinya karena juga kemampuan daya beli kita juga bisa masih kurang ya. Eh, ini kan baru percobaan juga gitu ya. Sehingga kami tidak bisa nyetok banyak. Tetapi kita yang promosikan adalah fresh roast. Jadi segar, roastingan yang segar, itu ya, roastingan yang segar, fresh production. Jadi kalau ada order, kami baru kerja, ya, baru kerja. Nah di situ dan alhamdulillah, jadi itu membuat customer kita itu juga happy karena ini, wah ini anu segar nih, karena baru di roasting kemarin ya gitu ya, ya itu tadi karena kita memang nggak nyetok banyak. Itu yang kita lakukan seperti itu. Ini kita mulai tawarkan, sudah mulai ada pasar ya untuk kopi. Nah, itu ya sekilas ya. Jadi saya memulai jadi produsen itu kopi itu dengan alat penggorengan dari tanah itu, terus kemudian spray pan ya, karena kita ingin agak lebih cepat. Terus kemudian kita pakai grinder ya, grinder yang kecil ya. Itu yang ada nanti seperti di kafe-kafe warnanya merah, itu coba ada cari. Terus ada mesin timbang, oh bukan mesin timbangan, timbangan. Nah timbangan itu ya timbangan jagung gitu, kok jagung tepung itu itu adalah alat-alat kami ya. Tentunya mesin sealer ya, sealer ini sealer plastik ya. Nah, sealer plastik itu kalau bisa kita tekan, itu membutuhkan 2 sampai 5 kali ya untuk membuat satu press sealer yang kuat ya, karena tergantung juga kemasannya. Kalau daset memang agak kuat, kalau plastik ya sekali aja. Nah seperti itu investasi yang kita siapkan untuk sebagai produsen awal ya, produsen awal. Nah jadi teman-teman, jadi ini ada yang ingin bisnis apapun ya. Ada maksimalkan saya pikir Kak. Kemudian ada memang yang tidak mempunyai capital, dana yang cukup, Anda bisa mulai seperti cara saya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai dana yang cukup untuk membeli mesin, saya sarankan ini, tahan dulu uang Anda untuk investasi. Ya. Tahan dulu. Ya. Sell it before bull it. Artinya apa? Anda harus melatih Anda, komitmen Anda untuk jadi pedagang, pasar Anda, ya. Dan karena apa? Semua bisnis ada namanya risiko investasi. Risiko investasi, kegagalan berinvestasi ini terjadi karena kita tergesa-gesa berinvestasi. Ini bagi teman-teman yang punya dana cukup atau banyak. Jadi kalau teman-teman yang sudah mempunyai fresh money, ya tahan dulu. Ya, tanyakan kepada diri Anda sendiri, saya siap nggak? Serius nggak? Berkomitmen nggak? Rajin nggak mencari customer dan lain sebagainya. Kalau itu Anda sudah terbentuk, Anda sudah punya pasar ya, dan itu ada sangat mudah sekali untuk apa namanya, membeli properti-properti, alat-alat untuk produksi ya. Nah ini teman-teman. Ya, jadi itu yang saya sarankan kepada Anda bagi teman-teman yang ada dana. Tapi bagi yang belum ada dana, sabar,
ikuti seperti saya yang saya jalankan ini, terus Anda mulai berproduksi step by step ya. Bisnis itu by doing ya, step by step. Jangan tergesa-gesa. Jangan khawatir karena semua penghasilan kita, rezeki kita itu adalah Allah yang nanggung. Jadi kita tidak perlu susah kalau tidak punya dana. Yang penting ada semangat ikhtiar kita dan tawakal kita. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.